dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, alhamdulillah telah kita dengarkan Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Tadi ayatnya alhamdulillah sudah kita simak, terjemahnya sudah kita simak. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bersegera. Bersegera, kalimatnya sari'u, bersegeralah kalian. Bersegera untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang pertama, bersegera untuk mendapatkan ampunan. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan yang kedua adalah bersegera untuk mendapatkan surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Nasihat ini Ibu sekalian, Masya Allah, membangkitkan, ya, menggugah hati kita. Bagaimana kita bisa, Ibu sekalian, untuk tidak bermain-main, tidak menyia-nyiakan waktu kita, dan kita tidak berleha-leha di dalam menjalani kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita? Nilainya adalah turun ampunan dan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan amal kita? Ampunan Allah berikan pada kita. Bagaimana dengan amal kita? Allah jadikan kita termasuk ahli surga. Jadi amalan-amalan ini harus kita ngapain? Segerakan. Bersegeralah kata Allah. Segerakanlah melakukan amal-amal yang dengan amal itu Allah turunkan ampunan. Dengan amal itu Allah akan dekatkan kita ke dalam surga. Jadi ini sebuah motivasi. Kita bukan disuruh dekat, merayap, berjalan, tapi disuruh lari, Ibu sekalian. Disuruh ngapain? Lari, kejarlah. Sampai dalam ayat yang lain Allah katakan dengan hal yang senada, fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Lari. Jadi artinya Ibu, kalau kita jalan santai atau jalan sambil lihat-lihat kanan kiri atau sambil main gitu ya, ini tidak termasuk kategori yang ingin mendapatkan ampunan dan surganya Allah. Tapi kita disuruh bersegera, disuruhlah lari. Ini maksudnya apa? Kita disuruh bersegera. Jangan kita menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang akan menghantarkan kita kepada ampunan Allah dan surganya. Ada 5 hal yang Allah angkat di dalam ayat ini. Apa saja yang akan mendatangkan ampunan Allah dan akan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila kita ingin mendapatkan 2 hal tadi, maka bersegeralah untuk menjadi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadilah orang-orang yang gemar bersedekah. Jadilah orang-orang yang punya tempat untuk kita bersedekah. Jadilah orang-orang yang tidak bakhil dengan hartanya. Masya Allah. Jadi di sini menjadi ciri yang pertama. Banyak hal Ibu sekalian, kisah yang terjadi di zaman Rasul maupun di zaman terdahulu sebelum Rasul. Gambaran bagaimana orang-orang yang bermanfaat hartanya untuk orang lain. Bermanfaat hartanya untuk Ibu sekalian, bukan hanya dirinya, tapi Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang manfaat buat orang lain. Apakah kemanfaatan itu dari sisi tenaga, dari sisi ilmu, dari sisi harta, ya, dari sisi konsep dan sebagainya. Tapi di dalam Al-Quran yang sangat dominan diangkat oleh Allah adalah kemanfaatan dari sisi harta.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciri yang pertama orang yang mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah itu adalah yang berderma, yang berinfak, yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza matabna Adam in qata amaluhu illa min salasin." Ketika meninggal seorang anak Adam maka putuslah seluruh amalnya. Maka kata Nabi kecuali 3 hal. 3 hal itu ibu-ibu sekalian. Apa yang pertama dan yang utama? Nabi mengucapkan yang pertama dan yang utama itu adalah shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah, infak. Begitu pula kisah-kisah yang tadi saya katakan, banyak kisah teladan yang sampai kepada kita terkait dengan sedekah seseorang. Bahkan dulu di zaman kisahnya orang-orang Yahudi, ibu sekalian, ada seorang pelacur yang dia bersedekahnya bukan pada manusia, tapi dia bersedekahnya kepada anjing. Di padang pasir ketika pulang dari melakukan pelacuran, di tengah padang pasir ternyata ibu sekalian dia dapati seekor anjing yang sedang kehausan sampai menjulurkan lidahnya dan sudah tidak lagi berdaya untuk jalan nggak bisa, udah lemes, dalam keadaan terjulur lidahnya menunjukkan dia kehausan. Seorang pelacur ini ibu sekalian dengan semangatnya untuk membantu anjing tadi, dia turun ke oase, agak turun ke lembah. Kemudian dia bingung mau ngambil airnya di apa. Ternyata ibu sekalian dia kepikiran sepatunya. Sepatu mungkin ini jenisnya seperti slop atau bot gitu Bu ya. Itu dia ambil, jalan agak ke bawah, terus dia ambil air, naik dia dengan membawa sedemikian rupa caranya dengan usahanya yang maksimal bagaimana air itu tidak tumpah. Kemudian setelah sampai di dekat anjing, dia berikan air itu kepada anjing. Anjing itu akhirnya merasa segar dan dia bisa berdiri. Apa kata Rasulullah? Ini hadis Nabi Ibu, yang diabadikan. Kisah ini terjadi di zaman orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Kata Rasulullah, wanita itu sudah melakukan kebaikan berupa sedekahnya, tenaganya mencari air untuk diberikan kepada anjing. Apa kata Nabi? Ketika wanita itu wafat, maka ibu sekalian, Allah mengampuni semua dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Oh, lihat. Kenapa yang hanya sepele itu bisa memasukkan dia ke dalam surga dan yang ditolongnya bukan manusia? Yang ditolongnya siapa? Anjing, binatang, dan binatangnya pun najis. Artinya sekecil apapun yang kita lakukan untuk kehidupan makhluk Allah di muka bumi, maka itu menjadi pahala buat kita. Apalagi yang kita tolong itu manusia, apalagi yang kita tolong itu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pemberian kita bisa menopang hidupnya untuk sholat, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Ini jauh lebih besar pahala yang Allah berikan. Yang kedua, ibu sekalian, syaratnya adalah ikhlas. Tidak perlu diekspos. Siapa yang mengekspos wanita itu memberikan air kepada anjing? Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam. Gak perlu panggil-panggil wartawan ya, pamer-pamer sana, pamer-pamer sini, gak perlu. Kenapa? Karena kamera Allah menembus seluruh lapisan permukaan bumi, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam hati kita. Jadi ini artinya apa? Melakukan derma, melakukan sedekah, kemudian melakukan kebaikan, itu harus ditujukan hanya untuk lillahi ta'ala, ikhlas. Ini yang dibahas oleh para ulama, sesuatu yang sulit. Kenapa sulit? Perumpamaan ikhlas itu Imam Syafi'i mengatakan seperti batu hitam yang ada debu hitam di atas batu hitam di gelap-gelap tertimpa hujan yang lebat. Bagaimana Bu?
Sudah debu di atas batu licin tertimpa hujan. Habisnya Bu. Tapi nih Bu ya, tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala itu ada menghujam di dada kita, insya Allah akan ada sisa atau bekas daripada amal yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Amal sekecil apapun akan diberi balasan asal kita ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bukan satu hal yang tidak mungkin, satu hal yang sangat mungkin amal kita. Seperti wanita tadi yang tidak ada yang bercerita tentang dia, tapi Rasulullah bercerita ternyata dulu ada seorang wanita yang melakukan ini dan dia masuk surga. Masya Allah. Lalu ada kisah yang lain gak yang lebih menarik? Banyak, Ibu sekalian. Rasulullah SAW bercerita tentang 3 orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Salah satunya bercerita, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga? Disebabkan rahmat Allah dari amalmu yang mana? Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Nggak bisa kita masuk surga dengan amal kita, Ibu. Amal kita kecil, sedikit, ya Bu ya? Mungkin kalau diibaratkan bagian dari tubuh kita, tidak ada seujung rambut pun dari amal yang kita lakukan sebagai kebaktian kita, ketaatan kita kepada Allah dibandingkan dengan nikmat-nikmatnya Allah berikan pada kita. Ada beberapa orang yang diceritakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, karena ada amal istimewa yang Allah bangga dengan dia. Salah satunya dari 3 orang itu, ini ada 3, mereka bercerita sama-sama ketika ada di dalam surga. Ini gambaran dari Rasulullah tentang perumpamaan ahli surga yang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Mereka bercerita, disebabkan apa engkau masuk surga? Aku mendapatkan rahmat Allah dari amalku, yaitu melakukan apa Bu? Ada yang pernah dengar kisah ini? Ada 3 orang yang bercerita tentang masuk surganya mereka. Yang pertama, disebabkan karena dia memberi sepotong roti. Sepotong roti, Bu, mahal apa enggak? Enggak, ya Bu ya? Enggak mahal itu. Susah apa tidak? Tidak, ya. Bukan sepotong permata, sepotong emas batangan, bukan. Tapi ternyata sepotong roti. Kisahnya bagaimana? Ternyata Masya Allah, beliau seorang yang tidak punya, dalam kondisi sedang berpuasa, Bu, tiba-tiba menjelang maghrib ada orang yang mengetuk pintu dan orang itu berkata, "Tuhan, tolonglah aku karena sudah 3 hari aku tidak makan." Dari perkataannya, dari sosok tubuhnya, orang ini bukanlah pendusta, tapi betul-betul memang dia belum makan sudah 3 hari. Dengan izin Allah, Ibu sekalian, orang itu ternyata datangnya ke rumah orang yang gak punya tadi, padahal dia lagi puasa. Dia berharap roti yang sepotong itu untuk dia buka puasa. Ini berat apa enggak kira-kira? Kalau buat kita berat lah, kita cuma punya sepotong roti doang, bukan bukan banyak yang kita punya, ditambah lagi Ibu sekalian lagi puasa, nggak makan apa-apa, terus kita buka pakai apa? Nah kalau kita Bu, ini levelnya belum nyampe ya Bu. Ini Masya Allah, ini keimannya sangat kuat sampai akhirnya beliau berkata, ambillah roti, makanlah. Dia terus buka pakai apa? Hanya air putih saja. Derma dia tadi sodakoh, si orang soleh tadi Ibu sekalian, membuat Allah bangga kepadanya. Puasanya nggak dilihat sama Allah, sholatnya nggak dilihat sama Allah, yang dilihat apa tadi? Ternyata sodakohnya yang sepotong roti itu sudah membuat Allah tersenyum. Maka Ibu sekalian, orang ini masuk ke dalam surga hanya karena sepotong roti. Masya Allah. Jadi luar biasa Ibu ya. Terus yang kedua bagaimana? Yang kedua ternyata temanya masih berderma, temanya berinfak, sedekah. Kata dia, aku mendapatkan rahmat Allah karena satu dari amalku. Apa itu? Aku memberikan infak
sodakoh setiap pagi. Ini dia setiap ya Bu. Jadi setiap ini maksudnya apa? Dawam, selalu rutin di waktu pagi. Jadi ketika pagi kemudian udah selesai sholat subuh, selesai berzikir kepada Allah, dia buka pintu, kemudian dia datangi seorang anak yatim yang menjadi tetangganya dan dia memberikan hanya satu dirham sama dinar mahal mana? Kalau dinar itu mata uang emas, ya Bu ya, dinar. Kalau dirham mata uang perak. Perak sama emas jauh apa tidak? Jauh, ya Bu ya. Ternyata yang beliau berikan bukan dinar, tapi dirham. Hanya sekeping dirham yang beliau berikan kepada tetangga beliau yang memiliki anak yatim, diberikan kepada anak yatim itu, tapi dilakukannya rutin, continue, dawam kalau bahasa kita, istiqomah, sedikit tapi rutin. Kata Nabi, Allah suka yang sedikit, walaupun sedikit tapi rutin. Ibadah kita juga begitu Bu, sedikit tapi rutin. Intinya ada di rutinnya. Dan persoalannya babnya masih bab sedekah. Orang itu pun akhirnya Allah turunkan rahmat kepadanya karena dia memberikan infaknya yang satu apa tadi? Satu? Iya, beda ya dia dinar dengan dirham. Jadi kalau dinar mata uang emas, kalau dirham mata uang perak. Kalau perak ya berarti kayak kita Bu, seperak dua perak ya. Nah itu apalah artinya, tapi karena dawamnya itu Allah sayang sama dia, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga hanya dengan dermatan. Kalau orang yang ketiga, ibu sekalian, diceritakan dalam hadis itu, ternyata dia ini adalah orang disebabkan oleh dengan apa kau masuk ke dalam surga dan mendapatkan rahmat Allah. Dia katakan karena aku memotong pohon. Loh, dengan memotong pohon kok bisa ya turun rahmat Allah? Iya, ternyata kata beliau dia punya pohon terjuntai ke jalan, dan orang yang lalu lalang itu merasa terganggu dengan pohon itu. Padahal dia sayang, senang dengan pohon yang dia miliki, tapi ternyata karena ini bermanfaat buat orang lain, akhirnya pohon yang dia sayang tadi dia tebang. Bu, ditebang ya, padahal dia sayang banget sama pohon tadi, tapi karena ini buat kepentingan umum, buat orang jalan lebih nyaman, tidak terganggu dengan batang pohon tadi, maka dia tebang. Masya Allah Ibu, rasa sayang dia mengalahkan kepentingan orang lain. Jadi untuk kepentingan orang lain, sayangnya dia kepada pohon ini terkalahkan. Dia mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Pun ini bagian dari kebaikan. Sampai akhirnya dia katakan, inilah rahmat yang Allah berikan sehingga dia masuk ke dalam surga. Kisah-kisah seperti ini banyak di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ibu sekalian, masih kepada bab sedekah. Satu-satunya amal yang langsung Allah sebut apanya? Balasannya, ganjarannya. Kalau yang lain ibu sekalian dikatakan kalau engkau melakukan amal ini engkau dapat pahala. Kalau engkau melakukan amal ini Allah berjanji memberikan maksimal 10 kebaikan. Itu hadis Rasulullah secara umum. Fi kulli hasanatin, setiap satu hasanah kebaikan maka akan diganti dengan asyarah, 10. Satu berganti 10. Makanya orang yang puasa ayamul bid bayutun ya, kata Rasulullah, seumpama dia puasa sebulan. Kenapa? Karena 3 hari itu 1 harinya dibalas dengan 10. Jadi kalau dia puasa 3 hari, maka seumpama dia sudah puasa 1 bulan. Ibu ya, kemarin kita udah lewat tuh ayamul bid, Ibu ya. Nah ini dibandingkan amal sedekah itu beda Ibu. Sedekah itu langsung ayat turun, silakan nanti dicek, dibuka surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 274, itu isinya tentang sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah
adalah kamatsali habbah, seperti satu butir. Yang satu butir itu sab'a sanabila, numbuh 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, yang masing-masing batang tadi, tangkai tadi keluar 100 biji. Inilah kata Allah perumpamaan orang yang bersedekah, satu yang dia sedekahkan Allah akan mengganjarnya, memberinya 700 kali lipat. Hanya sedekah. Amal-amal lain tidak ada nilai nominal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Hanya secara umum Rasul mengatakan satu kebaikan Allah balas 10. Tapi buat sedekah satu-satunya amal yang Allah angkat nilainya 700, bahkan langsung ayat dibuskan. Dan ayatnya panjang dari 261 sampai 274 dijelaskan oleh Allah terkait dengan bab sedekah. Masya Allah. Di dalam ayat-ayat yang lain lagi ada orang-orang yang ibu sekalian ketika dia didatangkan oleh Allah ijro'il kepadanya. Ini diantaranya di surah Al-Munafiqun. Di surah Al-Munafiqun di juz 28 ya Bu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita, janganlah salah seorang di antara kalian ketika kematian itu datang, mereka berkata, bernegosiasi kepada siapa? Kepada malaikat yang hendak mencabut nyawanya. Ya laitani, katanya, wahai Tuhanku, seandainya engkau undur sesaat saja dari pencabutan nyawaku ini. Ya, ketika ditanya, ayatnya ada di akhir Ibu sekalian. Ya, dari mulai ayat 9 di sana tuh. Surahnya surah ke berapa Bu? 63. Juz 28 dari ayat 9, 10, 11 kita lihat. Tentang infak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat 9, 10, 11. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Maka Allah perintahkan agar kita tidak rugi. Wa anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang sudah aku rizkikan kepadamu, min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepadamu. Fayaqula, maka berkatalah Rabbi, salah seorang di antara manusia, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, sekiranya diakhirkan, ditunda, seandainya ya Allah engkau tunda, ila ajalin qarib, sedikit saja waktu yang dekat, agar aku fa'asaddaqo, aku bisa sedekah, wa aku minas sholihin, agar aku bisa menjadi seorang soleh. Masya Allah Bu. Jadi udah datang malaikat Ijroil baru ngomong,
minta ditunda agar tidak dicabut nyawanya pada saat itu, minta dipanjangkan umurnya karena dia ingin sedekah. Bu, para ahli tafsir mengatakan saat orang dalam tekanan sakaratul maut, maka Allah putar kembali video klip kita, video hidup kita. Sejak kapan? Sejak kita balik sampai kita mau wafat, itu video kehidupan kita diputar. Makanya gak ada orang yang mau meninggal bisa diajak ngobrol, bisa dipanggil Pak. Ngomong gak dia? Enggak, diam. Belum meninggal, diam. Sudah tidak bisa lagi diajak bicara karena dia sedang sibuk, ibu ya, urusannya dengan malaikat Israel saat itu. Video klip diputar, maka saat pemutaran video klip itu didapati dari semua amal, ternyata sedekahlah yang paling banyak pahalanya. Makanya dia milih, ya Allah, tundalah kematianku, aku ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, aku pengen jadi orang soleh. Tapi kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, sekali-kali tidak akan pernah orang yang sudah didatangi malaikat Ijrail akan mencabut ajalnya kemudian ditunda, tidak mungkin kata Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah akan mengabarkan apa yang sudah kita kerjakan. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita ibu sekalian bahwa sedekah itu luar biasa. Jadi dahsyatnya sedekah ini bisa seseorang mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Masya Allah, yang penting tadi syaratnya adalah ikhlas ya. Jadi jangan sampai kita pamer, ria, marah ya, karena nggak dibalas kebaikan kita. Karena ada manusia-manusia yang ketika kebaikan yang sudah dia berikan kemudian orang nggak balas. Akhirnya kata dia gini, ih dia mah pelit. Dulu saya baik sama dia, sekarang saya nggak mau ngasih dia. Kenapa? Karena kemarin pas mangganya berbuah, dia nggak ngasih saya tuh. Yang dia kasih tetangga sebelah, saya dilewati. Ya udah berarti nanti, ancam ya, nanti kalau jambu saya ini bagus nih berbuah, saya nggak mau kasih. Kenapa? Karena dia tidak membalas kebaikan kita. Ini ikhlas atau tidak? Tidak, karena dia pamrih. Pamrih itu tadi apa yang kita kasih pengennya dibalas. Nah ini adalah bukan ciri daripada orang yang ikhlas. Ikhlas itu udah gak usah dipikirin. Kalau kita udah ngasih, ibu sekalian, udah biarlah ini menjadi catatan amal kita yang tidak perlu kita ceritakan. Maka syarat ikhlas itu 3, ibu sekalian. Sebelum melakukan, saat melakukan, setelah melakukan. Yang berat yang mana? Yang setelah melakukan. Sebelum melakukan kita niatnya lillahi ta'ala, kita mau sedekah. Saat melakukan bismillah kita masih berdoa. Tapi setelah melakukan ini yang berat. Apalagi ketika ada gesekan-gesekan dengan orang yang bersangkutan. Nah itu tadi Bu ya. Contohnya apa misalnya? Sudah 20 tahun ada anak yang dulu pernah kita bantu beasiswa, dia sukses. Terus ternyata itu dia melupakan jasa kita. Terus kita bilang sama dia, tahu nggak dulu, kamu tuh bisa seperti ini karena saudara saya sama kamu. 20 tahun Bu. Nah jadi ini yang berat adalah setelah berat. Kalau kita nggak bisa menjaga amal kita, maka semua amal kita menjadi musilah. Jadi kalau habis tahajud nggak usah cerita-cerita ya Bu ya. Habis sedekah nggak usah cerita-cerita. Biarlah ini menjadi amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait dengan sedekah, Masya Allah ya Bu ya. Ini apa sih manfaatnya? Banyak sekali ya. Allah akan ganti dengan 700 kali lipat, kita bertambah berkah ya Bu ya. Harta itu akan menjadi milik kita kembali nanti di hari kiamat. Kenapa? Yang kita sedekahkan itu punya kita.
Tapi yang ada saat ini di lemari kita, di ATM, di berangkas, di segala macam tempat kita menyimpan ketika kita dipanggil oleh Allah. Punya siapa itu? Punya ahli waris. Kita bawa mati atau tidak? Tidak. Kalung, anting, cincin, ibu ya, dicopot? Dicopot. Tapi ketika itu menjadi punya ahli waris, karena itu milik kita, yang ditanya ahli waris apa kita? Ntar di akhirat yang ditanya ahli waris apa kita? Yang ditanya kita. Padahal kita enggak bawa. Lihat. Kadang manusia dengan kekikirannya, karena memang ada pengaruh dari iblis laknatullah. Jangan sodako, kan kamu masih pengen beli ini, kan belum beli bedak, kan belum beli baju, ya, kan belum beli ini. Akhirnya apa yang terjadi? Niatnya mau sodako jadi nggak jadi, ya, diurungkan niat. Setannya yang benar. Jadi ibu sekalian, pada dasarnya manusia memang kikir, ditambah lagi dengan bisikan-bisikan setan yang mengganggu kita agar kita tidak melakukan kebaikan. Salah satunya adalah sodako. Gambaran tentang orang yang sodako yang banyak diambil ayat sodako dengan kalimat zakat. Di antaranya apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tatahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka seperti bernilai sodako. Sodako di sini ternyata adalah zakat. Jadi ketika Rasulullah mendapati orang-orang kaya yang enggan berzakat, diturunkan ayat ini, disuruh ambil zakat kepada mereka. Salah satunya adalah Sa'labah. Sa'labah ini dulu miskin, soleh dia saat miskin. Kemudian dia minta apa? Minta didoakan oleh Rasulullah. Kata dia begini, ya Rasul, semua doaku sudah diijabah oleh Allah kecuali satu. Aku bosan dengan kemiskinan. Lalu apa yang kau inginkan wahai Sa'labah? Aku ingin kaya ya Rasul. Dia pengen kaya. Akhirnya kata Rasul, Sa'labah, kamu nanti nggak kuat. Kamu nanti akan bergeser keimananmu kalau engkau kaya. Allah sudah takdirkan seperti ini adalah yang terbaik untukmu. Kau tidak akan kuat. Sa'labah bilang, aku kuat ya Rasul. Akhirnya apa yang terjadi ibu? Hari pertama disuruh pulang, hari kedua datang lagi, minta didoain lagi. Hari kedua disuruh pulang, hari ketiga datang lagi. Sampai akhirnya kata Nabi, kamu betul kuat, bisa. Iya Rasul, aku bisa, aku kuat. Akhirnya kata Rasul, ya sudah aku doakan, karena doa Nabi dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan sama Nabi dan dikasih modal. Modalnya apa? 1 kambing. Apa yang terjadi ibu? Beranak pinak seperti beranaknya ulat. Diceritakan begitu dalam tafsir. Sampai akhirnya kota Madinah hampir penuh dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya ibu sekalian digeser sama dia karena takut mengganggu di kota, ke pinggir kota Madinah. Mulai dari situ Sa'labah kadang sholatnya hanya 1-2 kali saja di masjid Nabi. Akhirnya lama-lama Sa'labah tidak ada. Nabi bertanya, kemana Sa'labah? Kata sahabat, dia sibuk dengan ternak-ternaknya Rasulullah. Ini sebuah fitnah. Apa yang terjadi ibu? Ketika dia tidak mau mengeluarkan zakat, turun ayat tadi, khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi kalimat shadaqah di sini diartikan dengan zakat, keluarkan zakat. Dia orang kaya yang sudah wajib zakat tapi nggak ngeluarin zakat. Akhirnya ibu sekalian, ketika diminta datang utusan dari Rasulullah, dia nggak mau. Setiap 40 ekor kambing maka zakatnya 1. Kata dia, kan banyak tuh kambingnya. Kalau begitu ini seperti jizyah. Jizyah itu upeti. Seakan-akan aku diberlakukan seperti orang kafir, kata dia. Nanti aku mau menghadap Rasulullah saja, mau minta keringanan. Pelitnya Masya Allah. Sampai akhirnya datang lagi utusan, dia nggak mau ngasih lagi. Kata Allah kepada Rasulullah, mulai saat ini hukuman buat Sa'labah, Allah tidak akan menerima zakatnya dan sedekah. Akhirnya ibu, itu di forum umum Rasulullah menyampaikan bahwa Allah melaknat Sa'labah karena kepelitannya itu. Dan berita ini sampai kepada Sa'labah karena di forum itu ada saudaranya yang bercerita kepada Sa'labah, celaka wahai Sa'labah, baru saja aku dapat informasi dari Rasulullah di majelis beliau bahwa Allah melaknat kau dan hartamu.
Oh iya, gitu, kaget lagi. Setelah diceritakan dia datang ke rumah Rasul, kata Rasulullah, terlambat Sa'labah. Allah sudah mengutuk Sa'labah bahwa dia akan ditolak zakatnya sampai hari kiamat. Gak diterima. Akhirnya dia menyesal, yang sangat menyesal. Dia ambil debu di padang pasir, dia lemparkan nih, dia masukkan ke kepalanya, tanda dia menyesal. Tapi sudah terlambat. Allah sudah menurunkan hukuman kepada Sa'labah karena pelitnya. Nah, jadi ibu sekalian, jadi pelajaran buat kita. Jadi yang namanya sedekah itu tidak harus menunggu kaya, ya Bu ya. Sedekah itu tidak harus menunggu gajian. Sedekah itu tidak harus menunggu banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi contohnya udah banyak. Hanya bisa roti, alhamdulillah. Hanya bisa bakwan, alhamdulillah. Hanya bisa sesuatu yang mungkin menurut orang lain tidak berharga, tapi bisa jadi itu sangat berharga buat orang-orang tertentu, ya Bu ya. Ada orang yang sangat butuh. Jadi ketika tepat sasaran, tepat guna, ya Bu ya, tepat orangnya, Masya Allah. Ini luar biasa. Orang akan merasakan kebahagiaan dengan apa yang kita berikan. Maka kebahagiaannya itu dia angkat kedua tangannya dan dia berdoa. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita butuh doa orang-orang yang bahagia dengan pemberian kita. Jadi ibu sekalian, sedekah ini sehingga dijadikan sebagai ciri pertama orang yang telah akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah ya. Jadi kalau kita berandai-andai, gua mah kalau jadi orang kaya sedekah tiap hari. Lah, ya, ini kalau begitu enggak, enggak sedekah dong ya. Karena menurut dia kayak itu apabila gitu ya, gajinya 100 juta, rumahnya mewah, kendaraannya bagus. Karena belum sampai target itu, ya udah enggak mau sedekah. Nah, salah ya Bu ya. Jadi sedekah kita adalah semampu kita sesuai dengan keadaan kita dan Allah Maha tahu. Jadi ibu sekalian, pembahasan tentang sedekah ini sangat luar biasa. Ya silakan nanti dicari referensi yang lain ya. Ini banyak sekali kisah-kisah yang sangat menakjubkan ketika kita membahas terkait dengan bab sedekah. Kemudian ciri yang kedua, ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan surga itu kepada al-qazimin al-ghaiz, kepada orang yang menahan marahnya. Rasulullah menyatakan sampai 3 kali, la taghdab wal jannah. Jangan kau marah, kau akan masuk surga. La taghdab wal jannah. Jangan kau marah, kau akan masuk surga. Kenapa sampai 3 kali Rasulullah mengulang jangan marah, jangan marah, jangan marah? Ternyata marah itu ibu, orang yang marah ada enggak yang cakep? Orang yang marah gak cakep ya Bu ya? Manyun, merah matanya ya, emosinya sedang naik. Pada saat itulah ibu sekalian, setan bersama. Jadi orang-orang yang marah tuh gak cakep. Malah ada pepatah orang tua kita dulu ya, jangan marah cepat tua, gitu kan ya? Ada kata pepatah begitu gak? Pernah dengar ya Bu? Nah, jangan marah cepat tua. Ternyata Masya Allah, ini setelah diteliti ibu, orang yang marah, ini entahlah ilmu apa namanya, saya pernah baca itu. Jadi efek dari marah itu ternyata ada sekian puluh sel yang ada di wajah kita itu putus, rusak. Jadi pepatah orang tua kita dulu benar gak? Benar ternyata ya. Kalau suka marah cepat, mukanya beda ibu. Orang yang suka marah dengan orang yang tidak terpancing amarahnya. Maka Allah nyuruh kita jangan suka marah, menahan. Sekalipun saat itu kita memungkinkan untuk marah karena posisi kita benar, posisi kita dizolimi dan sebagainya. Saat itu ada peluang untuk marah, tapi menahan. Nah, orang yang seperti inilah orang-orang pilihan ibu sekalian. Nah sekarang berkacalah pada diri kita sendiri. Lebih banyak marahnya apa senyumnya? Lebih banyak manyunnya apa senyumnya? Nah itu
Nah, itu berkaca pada diri sendiri. Jadi harusnya seorang wanita solehah di rumah itu banyak senyumnya, ya, bukan manyunnya, ya Bu ya. Nah, jadi kalau manyun itu capek nggak Bu? Capek ya Bu ya. Nah, kesel ya. Jadi Ibu sekalian, ketika kita bisa melalui hidup ini dengan sabar ya, dengan ada gangguan-gangguan dari sekitar kita ya, ini bisa memancing emosi kita. Kemudian Ibu sekalian, kita mencoba untuk tegar, kita tidak marah. Masya Allah, ini jaminannya adalah ampunan dan surga. Kejadiannya ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini seorang yang sangat soleh Bu, sangat soleh. Beliaulah satu-satunya sahabat yang dipilih sama Nabi untuk apa? Untuk menggantikan beliau menjadi imam dalam sholat. Yang lain gak dipilih, yang dipilih Abu Bakar karena kesolehan beliau. Tapi ternyata Ibu, satu kesempatan Rasulullah bersama Abu Bakar sedang duduk, datang seorang badui berkata, Abu Bakar, kamu kan orang yang begini dicaci maki. Abu Bakar saat itu diam, tidak terpancing emosi. Ternyata orang itu Bu, muter jalan, balik lagi, ngomel-ngomelin Abu Bakar. Kalau sekarang yang diomelin lebih pedes daripada yang pertama. Abu Bakar hanya mengurut dadanya untuk sabar, tidak terpancing. Ternyata datang lagi yang ketiga kali dengan orang yang sama, orang Arab Badui tadi, dengan mencaci maki. Bukan hanya Abu Bakar yang dicaci, tapi keturunannya Abu Bakar, ayahnya, kakeknya pun dicaci maki sama si orang Badui tadi. Naik pitam lah akhirnya Abu Bakar berdiri dan akhirnya mencemooh. Tuh siapa tadi? Orang Badui tadi yang mencaci maki Abu Bakar dan keturunan-keturunannya. Apa yang terjadi Ibu? Nabi yang saat itu sedang bersama dengan Abu Bakar, pada saat itu Nabi meninggalkan Abu Bakar. Ditinggalkan oleh Rasulullah, ini adalah sebuah kehinaan buat Abu Bakar. Abu Bakar mengejar Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan aku? Nah, Abu Bakar sangat mencintai Rasul, dan Rasul pun sangat mencintai Abu Bakar karena kesolehannya. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, ketahuilah, saat kau dicaci maki pertama, kau dicaci maki kedua, kau sabar, malaikat bersama kita. Tapi ketika kau terpancing emosi dan kau pun marah kepada orang Badui itu, maka yang hadir di sekitarmu adalah iblis, syaitan, dan aku tidak ingin bersama mereka. Maka inilah yang menyebabkan aku meninggalkanmu. Nah, ini kisahnya ya Bu ya. Jadi ternyata orang yang marah itu ditemenin syaitan. Tuh. Makanya mukanya merah itu bara itu api itu iblis. Jadi api itu adalah bahan dasar dibuatnya iblis tadi. Maka orang yang sedang marah itu, kata Nabi, ada caranya. Ganti posisi. Kalau lagi marahnya berdiri, duduk. Lagi marahnya duduk, tidur. Atau apa yang dilakukan? Wudu, ya, berwudu. Jadi kalau anak mancing emosi, berubah posisi Bu, jangan di situ aja, karena setannya semakin kuat nanti. Jadi berubah posisi atau tinggalkan atau ke kamar mandi, wudu dan sebagainya. Jadi ada hal yang harus kita lakukan. Jangan kepancing. Ingat, jangan marah, kamu masuk surga. Jadi ingat-ingat itu. Ya, jadi kalau kita ingat-ingat itu, mau ngomel nggak jadi, mau ngomel nggak jadi. Jadi ibu-ibu biasanya masih anak-anaknya kecil ya, atau cucu nih, biasanya kepancing emosi. Atau jangankan itu ya, yang udah anaknya besar pun akhirnya ada problem yang lainnya ya. Dan anaknya sudah rapi semuanya, ternyata suaminya. Nah, jadi masalah ini banyak ya. Nah, disinilah bagaimana pandai-pandainya kita menjaga emosi. Jadi kita punya manage ya, punya kalau dulu tuh ada manajemen kolbi ya. Jadi kolbi kita, hati kita di manage bagaimana kita tidak melampiaskan emosi kita. Dan Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang luar biasa. Sabar beliau dalam menghadapi berbagai persoalan, sekalipun beliau dikhianati. Maka kisah-kisah Nabi diludahin, marah nggak Bu? Nabi mau ke masjid diludahin. Bu, ibu mau ngaji diludahin orang.
Ini sendal udah melayang ini ya. Masya Allah. Nabi mah Bu cuma diseka aja udah jalan ke masjid. Di masjid kan bisa wudhu lagi. Bu, itu Nabi, Masya Allah. Hari pertama, kedua, ketiga masih diludahi. Hari keempatnya sakit tuh orang. Ada yang mengatakan ternyata bukan 3, ternyata hari ke-40. Ada yang mengatakan demikian para ahli tafsir. Berarti lama banget Nabi diludahi. Tapi Nabi tetap nggak marah. Hari keempat atau hari ke-40 dapat cerita dari orang lain. Orang itu nggak ada dicari nama Nabi. Orang yang suka ngeludahin aku mana ya? Oh nggak ada, ternyata sakit. Nabi pulang minta bikinkan makanan yang enak sama Ibunda Khadijah. Mau ngapain? Nengokin. Kalau ibu disumpahin malah tuh ya. Biarin ya, asailo ya, biarin mati sekalian ya. Mungkin kita begitu ya Bu ya. Ini jauh ya jarak antara akhlak Rasul dengan kita. Tapi ya nggak begitu lah ya. Nah, ini Masya Allah sebuah gambaran bagaimana akhlak Nabi yang begitu mulia. Sampai akhirnya Bu dibawakan makanan yang sakit tadi Bu. Oh, tambah menggigil dia karena dia tahu yang datang adalah Rasulullah yang dia suka ludahi. Apa yang terjadi? Dia pucat, tambah meriang, tambah demam karena dia takut. Dia takut Nabi membalas. Nabi tahu ya, Nabi Masya Allah orang yang sangat paham dengan perasaan orang lain. Kata Rasul, jangan kau takut. Aku datang ke sini untuk menjengukmu karena aku dengar kau sedang sakit. Semoga kau lekas sembuh. Apa Bu yang terjadi? Orang itu berkata, Abu Jahal yang aku ikutin, semua abu-abu tuh ya, yang di bangsa Arab yang tidak taat, tidak beriman kepada Rasulullah, yang diikutin sama orang tadi, belum ada yang jenguk dia. Bu, yang dia panutin, yang dia ikutin belum ada yang jenguk dia. Tapi ternyata Rasulullah yang tiap hari diludahin, ini yang pertama jenguk dia. Dan bahkan tadi didoakan dia cepat sembuh. Akhirnya apa Bu? Dia bilang, saksikanlah wahai Muhammad, mulai saat ini aku menjadi umatmu. Bersyahadat dia dari akhlak Rasulullah. Salah satunya tadi tidak terpancing emosi. Oh, Masya Allah ya, ini luar biasa. Rasulullah pernah perang Uhud. Perang Uhud ada tentara-tentara pemanah yang jumlahnya 50 orang disuruh naik ke di atas bukit. Bukitnya bukan bukit Uhud. Bukit Uhud itu yang barisan. Dikatakan Uhud itu karena ahad jadi Uhud. Banyak gunungnya, baris berjejer, gunungnya satu tapi panjang. Kalau kita ziarah ke Jabal Uhud, Ibu sekalian, itu ada ya Bu ya, yang di depan Jabal Uhud itu tidak besar dia, yang orang banyak naik di situ. Ya. Jadi Ibu sekalian, 50 tentara pemanah disuruh naik ke Gunung Uhud, kemudian di situ saja, jangan turun, apapun yang terjadi jangan turun, kata Nabi begitu. Mau kalah, mau menang, pokoknya jangan turun. Tugas dia adalah menyerang musuh dari atas dengan apa tadi? Dengan panah. Masya Allah, ternyata Ibu sekalian ujian harta luar biasa. Ketika di bawah banyak harta rampasan perang, orang-orang muslim terkalahkan di episode pertama. Ini ternyata banyak yang turun ngambil rampasan perang, yang ada di atas bingung, melongok lah bahasanya. Kita kan udah gak ngapa-ngapain, sudah tidak ada lagi musuh yang diserang. Di bawah enak betul itu, tentara-tentara kaum muslimin sedang ngambil harta rampasan perang. Akhirnya satu demi satu dari Gunung Uhud turun Bu. Tinggallah kalau tidak salah 7 orang dari 50 orang. Sahabat pilihan yang 7 orang. Apa yang terjadi? Saat itu Khalid bin Walid masih kafir. Dia muter haluan, kemudian ternyata dia naik ke atas Gunung Uhud yang tadi sudah ditinggalkan. Dia serang dari atas umat Islam. Kalah macam-macam.
Saat itu Bu, Nabi terluka sampai berdarah-darah Nabi, sampai gigi beliau copot dan ada besi yang nembus ke dalam pipinya. Betapa Rasulullah tersakiti saat itu. Kira-kira wajar gak Nabi marah? Pada yang 50 orang itu wajar gak Nabi marah? Ya, Masya Allah Bu, ini anaknya Rasulullah. Ketika Rasulullah pengen sih ya secara manusiawi marah ya sebagai komandan perang, sebagai pimpinan yang tidak ditaati. Bahkan Nabi Sulaiman saja ketika barisan-barisan di absen, nggak ada hut-hut nih ceritanya. Kalau hut-hut nggak bawa alasan dia tidak hadir dalam, kalau kita mah apa ya Bu ya? Lagi dicek barisan gitu. Hut apel ya, apel siaga. Ternyata hut tidak ada. Kata Nabi Sulaiman, kalau hut tidak membawa alasan kenapa dia tidak hadir, akan kusalib dia. Mau disalib, mau dibunuh sama Nabi Sulaiman. Ternyata hut datang. Wahai Nabi, aku punya berita yang kau tidak tahu. Jadi marah Nabi Sulaiman juga. Nah ini bukan gak hadir, turun dari gunung Uhud menyalahi perintah Rasul. Tapi Allah berikan nasihat kepada Nabi. Walau kana lahu ghalizul qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau engkau berlaku keras kasar kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan kepada Allah ampunan untuk mereka. Disuruh maafin. Jadi Nabi disuruh berlaku lemah lembut. Itu yang sebegitu itu Bu, masih dimaafkan, masih dimohonkan ampun. Lalu bagaimana interaksi kita dengan suami kita, interaksi kita dengan anak-anak kita? Gak ada seberapanya dari hal-hal yang dirasakan oleh Rasul kepada dari umatnya ya, dari umatnya tadi yang ada dalam pimpinannya, yang Rasul harusnya marah tapi Rasul gak marah. Nah kita persoalannya hanya sepele, tapi marahnya luar biasa. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Jadi jangan gampang marah. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, wal'afina aninas. Maafkan orang lain, maafkan. Jadi jangan dendam ya Bu ya. Orang salah kita dendam. Pokoknya saya nggak mau nanya dia selamanya. 7 turunan. Jadi turunannya diajarin, lu jangan kesana ya, dia tuh musumah. Nah itu gak begitu. Nah, jadi wal'afina aninas, jadi memaafkan manusia. Orang punya salah sama kita, boleh jadi salah kita lebih banyak kepada orang lain yang bukan pada dia. Dia salah sama kita Ibu, tapi kita juga punya salah. Kan kita manusia biasa, yang punya salah, punya hilaf ya, punya kekurangan. Nah jadi maafkanlah. Jadi pemaafan ini satu hal yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibu sekalian kita suka doa Allahumma innaka afuwun. Afuwun itu maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau pemaaf, suka memaafkan, maafkanlah aku. Ibu ya. Jadi kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita jangan dendam kepada kesalahan orang lain sehingga kita tidak mau memaafkannya, malah harusnya kita mendoakan dia sebagaimana Rasulullah SAW yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi jangan sampai kita termasuk kategori yang tidak mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Dan perbuatan itu semua dikategorikan menjadi perbuatan muhsin, perbuatan baik, sehingga Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ciri selanjutnya, Ibu sekalian, orang yang mendapatkan ampunan adalah yang segera taubat saat dia maksiat. Semua kita punya dosa? Bu, punya dosa? Ibu malu-malu ngomongnya. Punya dosa? Banyak. Jadi saat kita sadar kita punya dosa, bersegera minta ampunan dengan istighfar. Kata Nabi, anna astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumi at-tamarrah.
Aku tiap hari minta ampun sama Allah, bertaubat kepada Allah 100 kali. Nabi punya dosa nggak? Enggak, maksum beliau, ya Bu ya? Nggak punya dosa. Sudah disiapkan surga tertinggi, terindah, terbagus, istimewa. Tapi ternyata Nabi masih istighfar. Nah kita dosanya banyak, males, ibadahnya dikit, sedekahnya dikit, Bu, ternyata istighfarnya kurang. Harusnya banyak, lebih banyak dari Rasul harusnya. Nah ini kalau istighfarnya berapa kali Bu sehari? Ibu udah 100? Alhamdulillah. Yang 100 alhamdulillah, 200, 500, 1000 alhamdulillah. Istighfar yang banyak, karena istighfar ini salah satunya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, ya Bu ya. Jadi istighfar yang banyak, bahkan ada sebuah kisah yang di zamannya Imam Imam apa Bu? Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini salah seorang imam besar ya, seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, yang 4 imam mazhab yang terkenal. Beliau sangat terkenal namanya, keilmuannya luar biasa. Tapi ternyata ada seorang tukang roti. Ibu pernah dengar cerita itu? Pernah baca ya? Nah ini beliau ternyata kesasar ke satu dusun yang beliau nggak kenal, dan beliau pun tidak dikenal. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau kemalaman, nggak ada saudara, nggak ada teman di dusun itu, mencari musola, surau. Beliau niat mau tidur aja di situ, besok pagi melanjutkan perjalanan. Dilala, itu marbot nggak kenal sama Imam Hambal tadi. Apa yang terjadi? Diusir, suruh pergi. Maaf, ini bukan tempat tidur, pergilah engkau. Bu, Imam Hambal nggak ngomong, nggak kenal. Siapa nih ya? Berhadapan sama siapa nih? Enggak, Imam Hambal nggak begitu. Ya udah, disuruh pergi, ya udah pergi. Bingung, dalam kondisi bingung, di pinggir jalan Bu ada tukang roti lewat. Ya, kalau kita pet gitu ya. Nah, deketin, Tuan, udah malam begini gak biasa ada orang malam di pinggir jalan, mau kemana? Aku kesasar dan aku bingung mau kemana. Ya sudah, kalau begitu ke rumahku aja, kata tukang roti. Dibawalah sama tukang roti ke rumah tukang roti. Apa yang terjadi Ibu? Ini imam memperhatikan gerak dari bibir tukang roti itu gak pernah diam, bergerak. Diperhatiin sampai akhirnya di rumah pun bikin roti. Kata si tukang roti gini, Tuan, di sini tempatmu istirahat, silakan beristirahat. Aku mau masih melanjutkan buat besok dagang. Bibirnya gak pernah berhenti bergerak. Akhirnya sang imam berkata, apa yang kau ucapkan? Aku selalu beristighfar kepada Allah. Istighfar itu sepanjang waktu, ya. Apa yang Allah dapatkan dari istighfarmu itu? Kata si tukang roti, Allah sudah mengabulkan semua doaku, kecuali satu yang belum. Apa doamu yang belum terkabul? Aku ingin bertemu dengan Imam Hambal. Lihat nih, Imam Hambal langsung, ya Allah, begini cara engkau menjadikan aku kesasar di sebuah dusun hanya untuk mengijabah doa seorang hamba yang ingin bertemu denganku. Paham Bu? Jadi sang imam disasarkan ke dusun tadi hanya untuk memenuhi doa seorang hamba, yaitu tukang roti yang rajin istighfar. Masya Allah. Akhirnya kata Imam Hambal, sini, aku kasih tahu, doamu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, aku dipeluk Bu, nangis ya. Ya doanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi manfaat istighfar itu sangat banyak. Di samping Allah ampuni dosa, Allah ijabah doa, Ibu ya. Masya Allah. Kata Ibunda Aisyah, beruntunglah mereka yang dalam catatan bukunya itu didapati banyak kalimat istighfar. Istighfar, Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita istighfarnya bukan karena marah anak Ibu ya. Astagfirullah.
Jadi istighfarnya saat marah doang ya, jangan Ibu. Jadi istighfar kita dalam kondisi kita sadar, khusyuk, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka, kata Allah, balasannya tadi ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kenikmatan yang Allah berikan buat mereka yang beramal. Mereka yang beramal. Amal apa tadi? Amal sodako, amal tidak marah, amal memaafkan, amal istighfar. Nah, semua itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Jadi ibu sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal saat udah di dalam kubur. Nah, udzubillah min. Dalam surah As-Sajdah di sana Allah ceritakan ya. Walau taro in, seandainya engkau menyaksikan bagaimana penderitaan orang-orang yang dia tundukkan pandangannya atau kepalanya ala indallah, di sisi Allah, dan sambil berkata Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Ya Allah, aku udah ngelihat dengan mataku siksa, aku sudah melihat indahnya surga, aku sudah mendengar yang sebenarnya dengan mata kepalaku, maka farji'na, balikan aku ke dunia ya Allah. Na'mal solihan, aku mau jadi orang soleh. Ini senada dengan Al-Munafiqun dalam surah As-Sajdah. Na'mal solihan, aku mau jadi orang soleh ya Allah. Tapi masih bisa Bu balik kalau udah dikubur? Gak bisa. Jangan sampai kita menyesal seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, Bu ya. Berikan istiqomah, diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan kita pertolongannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilang dan salah. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya secara pribadi. Mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.